Intinya di sini anjuran untuk menutup aib saudaranya. Fa innallaha, karena sesungguhnya Allah yasturuhu fid dunya wal akhirah, akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Wa hadza laisa ala itlaqihi, dan ini sifatnya tidak mutlak. Kenapa? Fahuna kanususun, karena di sana ada nas-nas tadullu ala annahu ghairu mutlak, bahwasanya ini tidak mutlak. Jadi tidak mutlak aib itu mesti ditutup. Tidak mutlak aib itu mesti ditutup. Fasatru qad yakunu ma'muran. Kadang-kadang menutup aib itu adalah perkara yang diperintahkan. Bahkan dia juga mahmudan, perkara yang terpuji. Wa qad yakunu haraman, dan kadang-kadang menutup aib itu juga hukumnya haram. Kenapa? Karena justru membahayakan bagi orang lain. Ada orang hobinya nyolongan. Nah, kamangkano pendak ngontrak kuwi kiwa tengene entek-entekan. Nah, kita sudah tahu. Maka dalam situasi ini kita diam saja, menyembunyikan, atau ngasih tahu tetangganya. Nah, kalau diam saja, nah, berarti kita membiarkan kemungkaran. Nah, dopiak duite hilang. Yang dikambing hitamkan apa? Tuyul. Ya. Padahal bisa kita ngasih tahu, hati-hati dengan apa? Warga baru yang ngontrak. Kenapa? Pengalaman sebelumnya opo-opo do hilang. Nah, untuk apa? Waspada. Setiap tinggalkan kamar pastikan dikunci misalnya. Maka dalam hal ini menutup aib itu statusnya mutlak napa mboten? Tidak. Artinya kalau memang ada keperluan, aib itu boleh dibuka. Demikian pula ketika ada orang yang melakukan maksiat secara terang-terangan, tukang palak di pojok kampung. Kita sudah tahu kalau di situ ada tukang palak, biasanya nasi malak. Maka boleh kita ngasih tahu yang lewat, jangan lewat sana, ada tukang palak. Tukang palaknya lagi beraksi. Jangan disembunyikan, nutup aib, biarin saja. Nanti temannya jadi korban. Menutup aib di sini sifatnya tidak mutlak. Contoh, menghindarkan orang dari kejahatannya. Termasuk juga dalam rangka untuk mencari keadilan di depan hakim. Nah, itu tidak mesti ditutup aibnya. Seorang istri menuntut menggugat cerai suaminya. Ditanya hakim, kenapa Anda minta cerai kepada suami? Aibnya dibuka tidak sama istrinya di depan hakim? Dia tidak pernah ngasih nafkah. Aib bukan? Aib. Nah, kenapa kalau cuma alasan itu? Bukankah Anda sudah mampu? Ada yang lain Pak Hakim. Nah, apa yang lainnya misalnya? Ya, kata-katanya kasar. Nah, aib bukan? Aib. Bukankah bisa dibenahi? Ada lagi Pak Hakim, kalau subuh sering tidak sholat misalnya. Buka aib apa enggak? Buka aib. Boleh enggak? Boleh. Di depan hakim. Masa ditanya hakim, sama hakim ditanya, kenapa menggugat cerai? Maaf Pak Hakim, kalau saya ngomong takut ghibah. Lah kenapa kamu mau cerai? Rahasia Pak Hakim. Apa yang terjadi nanti? Saya harap saudara terangkan sejelas-jelasnya kenapa Anda menuntut cerai. Maaf Pak Hakim, saya sebagai istri yang solihah, saya tidak akan menjelaskan pertanyaan hakim karena itu akan menjatuhkan nama baik keluarga saya. Kira-kira hakimnya bingung apa enggak? Gimana? Enggak usah jadi aja gitu kan. Jadi itu boleh dibuka karena memang hakimnya supaya bisa melihat dengan jernih. Ada lagi enggak? Minta fatwa sama guru ngaji. Jadi minta fatwa sama guru ngaji. Itu kadang buka aib. Ustadz, saya tanya kemarin ada seorang suami marah-marah. Ustadznya bisa ngerti nek kowe bojone dhewe. Lalu dia bilang, kamu saya talak 3. Sebagai seorang istri itu
masih boleh ndak kumpul sama suami? Buka aib ndak itu istrinya? Buka aib. Tapi kalau ndak buka aib, gimana cara tanyanya? Ya, meskipun sudah menggunakan nama orang ketiga, yang namanya perempuan itu pasti dibarengi curhat. Nah, ketika tanya, tadi, karena kemudian tanya juga kan ustadznya, kenapa sampai terjadi begitu? Lah kemarin suami, akhirnya kan malah ngomong suami ini dia. Tadi bilang sudah suaminya orang lain, tapi akhirnya terpancing ngomong suaminya sendiri. Nah, jadi ini dalam rangka untuk mencari kepastian hukum secara agama. Boleh enggak? Boleh. Intinya anjuran bagi kita secara umum untuk menutup aib sesama muslim. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Intinya aib wajib ditutup, ojo dibuka. Meskipun kepada orang yang dekat sekalipun. Meskipun jenengan bilang ojo ngomong karo sopo-sopo, itu tidak usah dibuka. Nah, kecuali tadi di depan hakim atau di depan penguasa yang punya kewenangan. Kalau penguasa yang tidak punya kewenangan tidak usah diwaduli, nanti jadinya cuma viral. Ngomong sama Bu RT, tidak punya kewenangan, malah sak kampung ngerti kabeh. Ya, gimana Bu? Leboke nang grup meneh. Ya, ngerti kabeh sak kampung. Baik, jadi intinya kalau mau mengadukan, adukanlah kepada penguasa, boleh, itu tidak termasuk ghibah. Kepada pihak yang berwajib, polisi tidak termasuk ghibah. Kepada hakim tidak termasuk buka aib, supaya dengan harapan dapat jalan keluar, itu tidak masalah. Tapi kalau kemudian diadukan lewat Bu RT, lewat grup, itu bukan mencari penyelesaian masalah, tambah masalah. Nong grup suaranya wong oke, wong werno. Apalagi di situ sudah ada bibit KWT wis sebelumnya ada yang tidak suka, ngompor-ngompor itu. Masalahnya bukan selesai, malah bertambah luas, tambah runyam.